Halo friend, kembali lagi sama saya di Bakti Novianto di acara ngobrol sore sambil ngopi. Udah mandi kan tapi? Oke, let's go. Nah, pada kesempatan ini saya akan jelasin apa itu yang namanya Red Ocean Strategy sama Blue Ocean Strategy ya. Untuk strategi bisnis itu adalah upaya perusahaan untuk mengambil kebijakan dan tindakan sehingga dapat membangun keunggulan dalam persaingan bisnis mereka. Jadi untuk melakukan sebuah bisnis itu diperlukan strategi bisnis. Karena apa? Karena kalau tidak ada strategi, tujuannya ya seadanya aja gitu. Cuman udahlah aku bikin usaha terus ya udah gitu aja lalu gitu. Tapi kalau ada strategi ya oke, bulan ini kita akan mendapatkan apa gimana ya caranya, kayak gitu. Itu yang namanya strategi bisnis. Dalam dunia bisnis terdapat dua macam area. Yang pertama adalah Red Ocean Area dan kemudian yang kedua adalah Blue Ocean Area. Red Ocean Area ini adalah suatu tempat yang sudah ada dari dulu, kemudian di dalamnya itu dapat persaingan yang ketat sekali gitu. Kemudian untuk Blue Ocean Area adalah suatu tempat yang baru, mungkin juga belum ditemukan seperti itu. Untuk Red Ocean Strategy dan Blue Ocean Strategy pertama dikemukakan oleh Wei Chan Kim dan Ren Mobord. Kemudian untuk Blue Ocean Strategy itu adalah suatu tempat baru di mana sebuah perusahaan itu dapat berkembang sehingga dia dapat merajai sebuah kolam baru tersebut. Seperti itu. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan Blue Ocean Strategi itu sendiri, di mana Blue Ocean ini kelebihannya karena tidak ada pesaing. Di situ konsumen tidak akan membandingkan produk yang ada gitu, karena hanya cuma satu itu di pasar. Kemudian yang kedua, otomatis profitabilitas dari perusahaan tersebut naik karena memang tidak ada kompetitornya. Oke, untuk selanjutnya kekurangan dari Blue Ocean ini. Yang pertama, cukup sulit untuk menemukan ide-ide yang inovatif dan futuristik karena membutuhkan riset yang mendalam. Kemudian tidak ada jaminan bahwa bisnis ini akan berhasil. Kemudian ada kemungkinan besar bahwa pelanggan mungkin tidak memahami produk juga karena sebuah Blue Ocean Strategi ini adalah suatu hal yang baru, pasar yang baru. Kemudian dibutuhkan juga modal yang sangat besar untuk menginformasikan segala macam produk baru ini ke konsumen. Kemudian diperlukan pertahanan kuat seperti brand image, kemajuan teknologi, dan kecepatan eksekusi. Seperti itu. Selanjutnya ada 4 langkah untuk membentuk nilai baru agar menciptakan Blue Ocean Strategi. Yang pertama itu adalah eliminate, kemudian yang kedua adalah reduce, kemudian yang ketiga adalah raise, kemudian yang keempat yaitu create. Nah, untuk eliminate yaitu mengeliminasi atau menghapuskan hal-hal yang tidak bernilai dari sebuah produk. Kemudian langkah yang kedua bisa reduce atau mengurangi unsur-unsur yang kurang namun tetap diperlukan dalam sebuah produk. Kemudian yang ketiga ada raise atau meningkatkan standar juga fitur yang memiliki keunggulan dari sebuah produk. Dan yang keempat adalah create, yaitu menciptakan hal-hal baru yang belum pernah ada dan dilakukan oleh industri baru. Nah, untuk memperjelas teori Red Ocean Strategi dan Blue Ocean Strategi, di sini saya akan memberikan sebuah contoh perusahaan yang sudah menerapkan Blue Ocean Strategi. Perusahaan tersebut bernama Xiaomi. Xiaomi berdiri pada tahun 2010, didirikan oleh pengusaha multibisnis bernama Lei Jun. Nah, untuk produk Xiaomi ini itu terdapat smartphone, kemudian ada TV, smart TV, kemudian ada set-up box, kemudian ada router, dan produk Mi Ecosystem termasuk produk rumah pintar seperti itu. Xiaomi memperluas industrinya ke beberapa negara termasuk di Indonesia. Nah, di Indonesia ini Xiaomi masuk pada tahun 2014.
Nah, selanjutnya kita akan bahas implementasi Blue Ocean strategi yang dilakukan oleh Xiaomi di Indonesia. Untuk implementasi Blue Ocean strategi milik perusahaan Xiaomi ini, yang pertama adalah eliminate atau menghilangkan. Nah, Xiaomi ini menghilangkan sebuah proses distribusi, yaitu toko fisik. Jadi di Indonesia tidak ada toko fisik dari Xiaomi sendiri. Jadi untuk mengeliminasi itu, maka Xiaomi dapat menghemat biaya sehingga mereka dapat mengupgrade fitur-fitur yang ada di produknya, seperti itu. Untuk yang kedua, langkah yang diambil oleh Xiaomi yaitu reduce atau mengurangi. Jadi Xiaomi ini mengurangi iklan yang ditampilkan di media, seperti itu. Kemudian Xiaomi juga tidak ada layanan purna jual. Jadi sehingga katakanlah sebuah handphone Xiaomi rusak, ketika itu masih garansi akan dikirim ke Cina, kemudian diperbaiki di sana. Tidak ada layanan purna jual di Indonesia, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu raise atau meningkatkan. Di sini Xiaomi meningkatkan desain agar terlihat berbeda dengan yang lain. Jadi Xiaomi mempunyai ciri khas tersendiri. Kemudian untuk yang kedua, Xiaomi raise atau meningkatkan daya tahan baterai. Kemudian beberapa teknologi lainnya seperti kamera dan lain-lain. Lain adalah create. Di sini perusahaan Xiaomi menciptakan pembelian atau sistem pembelian secara online dan langsung. Jadi customer membeli lewat web Xiaomi, kemudian dikirimkan langsung ke rumah konsumen, seperti itu. Kemudian yang kedua, Xiaomi juga membuat sebuah layanan MIUI pada pengguna sama Xiaomi. Jadi Xiaomi ini bisa chattingan secara gratis sama pengguna Xiaomi lain, seperti itu. Kemudian ada beberapa sistem yang terintegrasi, seperti itu. Ya, sekian bincang-bincang kita. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih asisten saya.